Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Maret minggu keempat. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Channel, dan hari kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan, teman-teman. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading ya, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana, teman-teman ya. Dan berbicara tentang IHSG, teman-teman ya, jadi di minggu kemarin ya, di hari Jumat itu IHSG di close di level 6.100, teman-teman, 6.190-an ya. Nah, itu dia punya bullish span-nya itu dia gagal, teman-teman, dan dia akhirnya ke bawah, terkoreksi cukup lumayan ya kemarin. Tetapi di hari Jumat kemarin dia akhirnya membentuk swing low ya, yang mana swing low-nya itu ternyata masih higher low ya dari low sebelumnya, seperti itu. Nah, ini membuktikan atau mengindikasikan bahwa kemungkinan sideways-nya IHSG sekarang masih ada tendensinya untuk ke atas ya. Jadi masih kita jaga level-level supportnya yang ada di indeks kita, dan juga targetnya pun masih sama di 6.300. Itu pertama harus di break dulu ya, dia harus bergerak di atas itu, karena dari kemarin itu susah banget untuk bergerak di atas itu. Oke. Nah, kira-kira saham-saham apa saja yang bisa dijadikan referensi tradingkan minggu depan ya, dan juga request kalian ya tentang saham-saham pasti gue akan bahas juga, tapi seperti biasa gue bahasnya di monitor supaya lebih jelas dan juga lebih berinteraksi dengan chart. Sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan seperti biasa sekarang gue menggunakan TradingView untuk charting tools gue ya. Buat kalian yang mau pakai TradingView, kalian bisa cek link di bawah, yaitu sign up-nya gratis. Tapi kalau misalnya kalian mau yang pro ya, itu fungsinya kalian bisa filter saham ya, terus kalian juga bisa tambah indikator yang banyak ya. Itu kalian bisa klik link di bawah aja, terus kalian daftar pro-nya gitu ya. Dan di depan ini ada indeks kita IHSG, teman-teman ya. Jadi di minggu kemarin tuh sebenarnya IHSG terkoreksi, teman-teman ya, turun. Kenapa? Karena ternyata bullish span-nya tuh yang tadinya gue kira dia bisa break ke atas dengan adanya pin bar segala macam ini, ternyata dia malah break ke bawah, teman-teman ya, malah break ke bawah, malah gagal nih bullish span-nya ya. Dan dia terkoreksi cukup lumayan ya. Kalau misalnya kita bisa hitung di sini kita bisa hitung dari pembukaan atas sampai bawah ini, dia terkoreksi sekitar 3%, teman-teman, 3,68% minggu lalu ya. Jadi ini lumayan untuk koreksinya IHSG. Tetapi pada hari Jumatnya, teman-teman ya, pada hari Jumat itu ternyata IHSG itu di close, teman-teman ya, di close membentuk swing seperti ini, swing low, yang mana swing low-nya ini dia secara majornya, teman-teman ya, dia masih lebih tinggi daripada swing low yang sebelumnya gitu ya. Swing low sebelumnya kan yang ada di sini gitu ya. Nah, kemudian di sini dia bikin swing low lagi, walaupun dia bikin lower low di sini ya, secara mineral trendnya dibikin lower low ya. Nanti kita tinggal lihatnya di mana. Ada satu area yang harus diperhatikan, yaitu adalah di sini, teman-teman ya. Ini bisa menjadi area yang lumayan di 6.270 sampai 6.300, teman-teman ya. Itu menjadi area yang harus ditembus untuk si IHSG kalau misalnya dia masih mau naik. Oke. So untuk view-nya minggu depan ya, semoga dia bisa naik sampai ke level ini, di atas ini dia menembus ke 6.270 sampai 6.300. Itu bisa bisa di break dulu gitu ya. Karena memang secara trennya ya sekarang ini dari tanggal 17 Desember sampai hari ini, tren IHSG masih sideways, masih belum kemana-mana, tetapi tendensinya ya dia masih bisa up ya. Karena dia secara codingnya dia membentuk higher low seperti ini. Oke, itu untuk kondisi IHSG-nya, teman-teman ya. Kita seperti biasa sama ya, masih targetnya 6.500, itu masih harus dikejar IHSG. Dan sekarang karena dia terkoreksi, dia harus melalui lagi 6.200 sampai 6.300, yang dari kemarin tuh susah banget, mau ditembus, dia tembus dikit, balik lagi, tembus dikit, balik lagi. Jadi seperti itu, teman-teman ya, untuk IHSG. Nah, sebelum gue masuk ke saham-saham yang bisa direkomendasikan, gue akan review dulu yang kemarin saham-saham yang gue bilang. Pertama ada Telkom, teman-teman ya. Nah, Telkom ini dia sempat terkoreksi ya, hampir kena stop loss, tapi ternyata dia naik lagi dan akhirnya dia close di atas 3.490. Ini berarti posisinya masih floating sedikit ya, sekitar 1% doang. Untuk Telkom masih sesuai rencana ya, dan kemudian kalau misalnya kita lihat sektornya, Telkom infrastruktur ini lagi up ya, teman-teman ya. Jadi ini masih gue rekomendasikan untuk minggu depan ya. Itu untuk Telkom ya, teman-teman ya. Jadi targetnya masih sama, stop lossnya masih sama. Oke. Berikutnya ada PTBA ya. Nah, untuk PTBA sendiri kemarin dia sempat naik ya, teman-teman, tapi dia ternyata terkoreksi lagi dan dia stop nih di area Quasimodo-nya ya, di area supportnya di sini ya. Dia akhirnya bikin doji ya. Besok kita harap aja dia bisa naik lagi, teman-teman ya. Dan sektor energi sendiri ya, atau
tambang ini juga lumayan sudah recover teman-teman ya. Jadi intinya dia masih bisa untuk up lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya seperti ini saya dijamin aja sampai dia kena stop lossnya, jadi saya nggak apa-apain. Itu untuk PTBA-nya, oke? Nah, berikutnya teman-teman ya, saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan ya. Yang pertama teman-teman ya, ini masih di sektor infra ya, tadi yang gue bilang Telkom, ini masih gue rekomendasikan sekali ya. Jadi kalian bisa masuk ya, kalau misalnya kita lihat secara tren minornya pun ini udah di break ya, dia di break dengan satu candle Marubozu seperti ini, dia tendensinya buy-nya masih kuat. Next level yang masih di breaknya itu adalah di level 3.500-an teman-teman, 3.500 sampai 3.520 itu bisa jadi level yang di break. Jadi kalau misalnya kalian mau entry juga silahkan, di Telkomnya masih oke banget, masih belum telat ya. Entry-nya bisa di harga sekarang ya di 3.490-an, terus kemudian stop loss-nya bisa di 3.260 dan targetnya masih di 3.800 ya teman, 3.750 sampai 3.800 itu jadi targetnya Telkom. Ya, berikutnya teman-teman ya, ini ada antara dua ya, kalian bisa pilih, masih di sektor telco teman-teman ya. Yaitu ada pertama ISAT ya. Kalian boleh pilih kalau antara ISAT atau si Friend. Kalau gue sih lebih cenderung ke Friend teman-teman ya. Kenapa? Karena Friend ini sudah sampai ke area supply, area demand-nya teman-teman, dan dia bikin swing ya, dan dia reject ke atas dan dia mulai naik ke atas. Nah, Friend ini sangat bagus. Kenapa? Karena dia risk reward rasionya jadi kecil ya. Jadi ini kita bisa seperti ini saja ya. SL-nya tuh di level 73 ya. Kemudian entry-nya di harga sekarang 80. TP-nya bisa di high pertama ya. Di high pertama pun itu udah risk reward ratio udah 1:2,14. Jadi ini bagus sekali. Level yang harus diwaspadai adalah 84 sampai 85, ini juga menjadi area supply-nya dia yang terdekat teman-teman. Jadi dia harus break ini dulu baru dia bisa ke level 94 lagi. Untuk target utamanya tetap di 100 teman-teman ya. Di 100 itu jadi 1:3-an kurang lebih ya. Jadi ini menjadi hal yang bagus juga gitu ya. Nah, kemudian ada saham di sektor properti teman-teman ya, BSDE ya. Properti ini juga lagi ada di support ya. Jadi saya lagi melihat ini semua, ini menarik sekali. BSDE dia false break teman-teman ya. Nggak false break, tapi dia membentuk double bottom teman-teman yang kecil seperti ini ya. Di dua ini sejajar teman-teman ya. Nah, ini membentuk double bottom dan dia bikin swing di atas. Walaupun dia candle-nya seperti ini masih ada tendensi untuk bullish ya. Yang penting tuh risk reward ratio-nya jadi bagus. Kalau misalnya kita gambar seperti ini risk reward ratio-nya ya, kita entry di sini, SL-nya di sini di bawah. Targetnya di atas. Risk reward ratio 1:2 ya. Jadi ini bagus sekali BSD. Entry-nya di 1190, SL-nya di 1135, terus TP-nya di 1300. Oke, itu untuk si BSDE seperti itu. Oke. Nah, satu lagi ada Pewon, teman-teman ya. Nah, Pewon ini juga bagus, sama aja teman-teman ya. Ini juga bagus sekali. Dia sudah kena level demand-nya teman-teman ya, dan dia bikin swing lagi. Kalau misalnya kalian mau entry ya, sama seperti BSD, kalian cukup di bawah candle ini aja stop loss-nya. Dan untuk targetnya teman-teman ya, ini untuk Pewon sendiri kalian bisa menggunakan 1:1 dari range ininya ya. Kalau misalnya kalian menggunakan seperti ini, kalian bisa. Oke, nah seperti ini ya. Ini 1:1-nya masih target yang sangat jauh di 740 ya. Risk reward ratio 1:4 ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau mau tunggu atau mau bersabar ya. Tapi kalau misalnya kalian mau mainnya pendek aja ya, kalian bisa menggunakan external retracement dari Fibo-nya teman-teman, dari sini ke sini ya. Dan kalian incer di 1272-nya dulu yang pertama. Oke, di sini. Ya, di sini teman-teman ini bisa kalian incer di sini dulu, dan yang kedua tuh di 1618-nya, yaitu adalah di daerah sini, nanti gua tandain dulu. Oke, nah kalau misalnya ditandain gini, Fibo-nya gua hapus. Nah, ini risk reward 1:1,67. Ini yang TP minimalnya ya di 1272-nya. Kalau di 1618-nya itu 1:2. Jadi ya itu kalian bisa untuk pertimbangkan ya di 670. Oke, itu adalah saham-saham yang kira-kira bisa kalian jadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan teman-teman. Nah, sekarang gue bahas saham-saham yang kalian request ya. Pertama ada BWPT. Nah, BWPT ini ya sektor perkebunan kelapa sawit ya tentunya. Dia sekarang dia sudah break ini teman-teman, support kecilnya di sini, dan dia sedang menuju ke bawah. Yang menuju ke bawahnya tuh sampai di sini. Jadi kalau menurut gue, kalian mau entry, kalian tunggu sampai di level 112 BWPT ya. Kalau misalnya sekarang dia masih ada chance untuk turun lagi gitu. Jadi mendingan tunggu sampai 112 110, kalian bisa entry di situ dengan aman ya. Kalau dari trennya sih dia cenderung dia akan berbalik teman-teman. Kenapa? Karena ini yang nggak bagusnya tuh dia trendline bullishnya tuh udah pecah seperti ini teman-teman. Dia sudah
takutnya dia jebol ke bawah nih. Kalau misalnya dia sampai jebol ke bawah seperti ini, ya ini tempat berhentinya di level di mana di sini teman-teman ya, di level 101 sampai 108. Itu menjadi area yang bagus untuk si BBPT-nya gitu ya. Itu untuk BBPT. Dan berikutnya itu ada UNTR. Nah, UNTR ini udah masuk ke area buy-nya di bawah teman-teman ya, dan dia sudah mantul ke atas. So, kalau misalnya kalian mau entry di United Tractors itu bagus sekali, boleh ya. Kalian tinggal entry di harga sekarang, stop loss-nya cukup di bawah ini ya, di level 20.200, entry di 21.900, dan targetnya kalian di shoulder-nya kanan ya, di sini teman-teman ya. Di sini tuh ada resistance seperti ini. Nanti jadinya dia bikin seakan-akan bikin shoulder kanan di sini atau head and shoulder ya. Risk reward ratio-nya itu 1:1,7. Jadi ini masih baik untuk ditradingkan United Tractor. Berikutnya ada Elsa. Nah, untuk Elsa sendiri juga dia sudah ada di support teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau entry pun di sini itu juga lagi bagus teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian entry, kalian cukup di bawah sini SL-nya. Untuk TP-nya kalian bisa di shoulder di high-nya di sini ya, minor teman-teman, dengan ratio 1:8,2. Entry-nya 368 ya, stop loss-nya di 332 ya, kemudian TP-nya di 428 teman-teman. Jadi itu kalau misalnya kalian mau entry di Elsa. Nah, next-nya ya itu ada Tekim. Untuk Tekim ini dia sudah break area area demand-nya ya, dan ini menjadi sesuatu yang nggak kurang bagus gitu ya buat Tekim ya. Dia bisa jadi ke level bawahnya lagi di yang saya kotakin biru ini lagi areanya ya, di level 9.550 sampai ke 10.500. Itu menjadi targetnya si Tekim. Jadi kalau menurut saya kalau udah kondisi seperti ini jangan dulu entry Tekim, tunggu aja di harga bawah. Ya harga bawahnya itu ya di mana di 10 ribuan ya, karena itu menjadi area yang paling aman untuk si Tekimnya ya. Jadi untuk Tekim ditunggu di 10.000. Kemudian ada Breeze. Udah lama nih nggak ada yang request Breeze ya. Nah, Breeze ini juga ya sama teman-teman ya. Dia sudah eksesif ya. Kemudian dia distribusi di sini dan dia siap untuk panic selling nih ke bawah. Target gua untuk Breeze itu ya dia bisa turun ke 2100-an dulu ya. Dan paling rendah dia akan ke 1700. Jadi mendingan tunggu di harga itu. Kalau sekarang dia karena ada di fase distribusinya, jadi agak kurang oke untuk kalian entry ya untuk di si Breeze. Jadi kalian bisa tunggu di level minimal 2200-an ya di situ ya, 2200 sampai 2150 sampai 2200. Itu untuk Breeze. Next Asri. Nah, untuk Asri ini sendiri ya, dia sudah ada di level Quasimodo-nya, support nih ya, dan dia bikin up ke atas, dan dari sektor properti juga masih oke ya. So ini Asri ini bagus untuk kalian beli juga sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat dari dari chart patternnya ya, dia bentuk seperti flag yang lebar seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry Asri, boleh entry di harga sekarang ya. Kemudian kalian stop loss di bawah di 2218 ya, entry-nya di 236, TP-nya kalian bisa di 286. Risk reward ratio 1:2,78. Seperti itu ya Asri ya teman-teman ya, masih oke. Next-nya ada Antam. Nah, Antam ini baru rebound teman-teman, dia kena support ya, dia kena area support dan akhirnya dia rebound 11% hari Jumat kemarin ya. Dan ini menjadi oke atau enggak ya? Mungkin ini oke karena kalau misalnya kita lihat dia ada bullish divergence di sini ya teman-teman. Tinggal kita lihat apakah dia bisa break ke atas ya. Tapi pada saat break kalian lihat, perhatikan ada gap ya di sini teman-teman. Nah, gap ini biasanya menjadi area supply sekarang ya. Kalau misalnya dia di bawah, berarti hati-hati ya. Karena apa? Karena kalau misalnya harga itu kena area supply ya, itu biasanya dia akan mantul dulu gitu loh. Jadi perhatikan gap ini ya. Jadi kita lihat di area berapa nih? 2600-an ya. Jadi di 2600-an tuh hati-hati, Antam tuh bisa koreksi lagi ke bawah gitu, bisa turun lagi, mantul lagi. Mantulnya seberapa? Nanti kita lihat dia sampai berapa ya. Harusnya sih sampai ke 2350-an lagi baru kita bisa buy di situ. Itu untuk Antam, oke? Nah, next-nya Baca. Oke, Bank Capital Baca ya. Nah, ini untuk Bank Capital juga udah oke teman-teman ya. Dia sudah masuk ke buy area-nya di bawah sini. Oke, kalian bisa buy di harga sekarang atau di 480-an lah, itu kalian boleh. Ya di harga sekarang let's say juga nggak apa-apa. Kalian stop loss-nya 13% di 436. Terus target kalian itu di level sini teman-teman ya, di 672, yaitu risk reward ratio 1:2,5. Itu untuk si Baca ya, seperti ini. Oke. Jadi kalian bisa entry sekarang karena dia Baca ini sudah ada di support nih sekarang nih. Oke. Seperti itu. Next-nya teman-teman ya, ada Bull.
Nah untuk bull ini sekarang dia berada di range konsolidasinya ya. Sekarang di harganya sekarang pun masih ada di range konsolidasinya. Kalau mau beli bull, saran saya tunggu di 280-an ya, karena itu menjadi major supportnya dia di 280-an. Oke. Itu menjadi major support. Jadi kalau misalnya kalian tunggu dia sampai kena 280 baru kalian buy. Kalau sekarang agak tanggung, kenapa? Karena masih ada sekitar hampir 10% ya gapnya itu. Kalau misalnya kalian mau beli, jadi stop loss kalian jadi bisa minimal lebih kecil. Itu untuk bull ya. Tunggu di harga 280. Oke. Nextnya itu ada CMNP. Nah untuk CNNP ini dia sudah rally teman-teman ya, dan dia sudah mau nyentuh resistance-nya. So kalau misalnya kalian mau entry di CNNP lebih baik diurungkan dulu niatnya, tunggu dulu teman-teman, karena dia sudah mau sampai resistance-nya di 2100. Lain misalnya kalau misalnya dia udah break resistance-nya dan kemudian dia retrace, itu baru kita bisa pikirkan untuk re-entry lagi untuk si CMNP ya. Seperti itu. Berikutnya itu ada HMSP. Nah, HMSP ini sendiri juga dia sudah ada di support ya teman-teman. Tapi supportnya itu dia udah sempat mantul ke atas ya, udah sempat bergerak seperti seolah-olah dia mau balik arah. Tetapi ternyata dia diturunin lagi dan sekarang dia terletak di bawah support lagi. Nah, kalau seperti ini teman-teman ya, ini harus diperhatikan ya. Tapi di sini ada satu momentum yang mendukung, yaitu adalah hidden bull divergence ya, seperti ini. So ini mungkin swingnya ini bisa up dulu ke atas, tapi di sini ada satu area demand kecil di sini yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya HMSP sudah bisa break di atas 1450-an, itu baru good to buy sebenarnya, karena dia sudah break area supply-nya di atas, sehingga pergerakan ke atasnya akan menjadi lebih enteng sebenarnya gitu ya untuk HMSP. Jadi kalau saya sebenarnya tunggu dulu sampai HMSP naiknya dulu, naik ke 1450 di atas itu ya. Jadi dia bisa bertahan di atas itu, baru kita bisa plan untuk buy si HMSP. Nextnya Unik teman-teman ya. Nah Unik ini ini saham gak liquid teman-teman ya. Jadi dia sudah saham baru juga ya, baru IPO, terus dia naik, terus kemudian dia ARB terus sampai sekarang di 112 dia stable. Apakah dia akan stabil di sini teman-teman ya? Saya rasa sih ini bisa menjadi menjadi tantangan ya. Kenapa? Karena tinggal dikandangin ini aja ya, tinggal dikandangin. Jadi 121 itu adalah batasan kita ya. Jadi kalau misalnya dia break di atas 121 baru kita bisa buy. Tapi kalau sekarang kayak gini lebih baik saya diamin dulu, karena ini masih masih tidak jelas nih posisinya ya untuk si Unik, dan secara teknikal pun kita tidak bisa untuk menganalisa lebih lanjut. Kenapa? Karena data historisnya belum cukup untuk Unik ini. Berikutnya itu ada JRPT. Nah JRPT ini juga saham yang kurang liquid teman-teman, tapi dari chartnya ya, ini saya berbicara dari chartnya cukup bagus teman-teman. Dia sudah break ini ya, pattern seperti ini, descending broadening wedge seperti ini yang kecil, dan kemudian di sini ada pattern kecil lagi ya, di sebelah sini ada rectangle kecil. Nah saran saya kalian kita pakai breakout aja, tunggu sampai dia break di atas 600 ya. Jadi dia break di atas 600 atau di level 610 620 gitu ya, dengan satu candle Marubozu ya, baru kita bisa entry ya. Secara trennya sini bagus ya, dia masih naik. Jadi kalau misalnya kalian punya saham ini ya, kalian bisa hold aja sebenarnya, belum ada tanda-tanda untuk dia balik arah ke bawah. Oke, itu adalah saham-saham yang sudah kalian request ya teman-teman ya. Sekali lagi ini hanya share pendapat gua aja, ini bukannya signal atau apapun. Jadi kalian jangan jangan telan mentah-mentah ya. Kalian harus sesuaikan dengan money management, kalian sesuaikan dengan common sense kalian juga, sesuaikan dengan trading management kalian juga, supaya hasilnya bisa lebih optimal ya. Nah mungkin segini dulu teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk kalian tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tadi saham-saham request kalian juga sudah gue bahas semua ya. Tapi sekali lagi gue bukan financial advisor, jadi segala sesuatu yang kalian ambil dari sini itu kalian harus sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian supaya bisa lebih maksimal ya. Dan juga gue mau ingetin sekali lagi, buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain, kalian hati-hati, itu adalah penipuan ya. Apalagi suruh transfer, titip dana dan segala macam, itu sudah dipastikan adalah penipuan. So kalian harus hati-hati, jangan transfer ya. Dan juga tentunya kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini.
Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang atau kalian mau request tentang saham atau apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya untuk kalian. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.